Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, lu kangen gak sama gue? Atau lu kangen gak sama Toa? Atau lagi lu kangen gak sama azan? Atau jangan-jangan lu semua kangen sama anjing? Aduh, sorry, gue ketelepasan. Ntar aja itu kita bahas, oke? Oke guys, ini paham dong maksudnya. Jadi saat ini memang lagi ramai ya, ramai kita sama-sama perhatikan antara anjing dan azan. Tahu nggak nih antara anjing dan azan ini? Jadi memang bermula dari isu Toa yang dimainkan, ya. Isu Toa yang dimainkan ini sebenarnya undang-undang ini udah lama, dari zaman Orde Baru, udah lama banget. Tapi ngapa ya kok dimainin baru-baru lagi nih? Kok diangetin lagi? Ada apa? Rencananya sih, tujuannya sih supaya viral, tapi lagi-lagi gagal. Ops, sorry Pak. Gagal nih. Akhirnya Allah izinkan lidah dia terpleset, kemudian menganalogikan azan dengan anjing. Marah gak sih? Marah ya, marah, pasti marah. Nah, ketika kita dengar bagaimana seorang ini diplesetkan, lidahnya terpleset, kemudian menganalogikan azan dengan anjing, ini mestinya kita sama-sama ingat bagaimana sejarah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak orang-orang kafir Quraisy di saat itu, mereka dengan lantangnya menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Mereka dengan bangganya, dengan kekuatan penuhnya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buka bersama sejarah yang ada, bagaimana Abu Jahal, ya. Kalau kita buka bagaimana Abu Jahal, ini Abu Jahal dikenal sebagai seorang atau dikenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana penghinaannya dia kepada Nabi. Kita tahu bagaimana penolakan dia terhadap dakwah Nabi. Bahkan menyiksa para sahabat-sahabat Nabi, bahkan membunuh para sahabat Nabi. Dengan penghinaan-penghinaan yang dilakukan sama Abu Jahal, apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW? Kita tahu sejarah mencatat orang-orang yang jelas menghina Nabi, menghina Islam, menghina Allah, bahkan Nabi mengajarkan kita mendoakan dia untuk binasa. Ada juga pemuka kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf, ya, yang dia jelas juga menghina Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi. Coba lihat konteks sejarah, menghalang-halangi dakwah Nabi supaya dakwah ini nggak tersebar, supaya la ilaha illallah ini tidak sampai kepada masyarakat luas. Akhirnya ucapan-ucapan penghinaan dilontarkan sama Umayyah bin Khalaf. Tapi apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi mendoakan mereka mati dalam keadaan binasa. Akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, tahu akan sebuah kejadian yang nanti Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Nah, benar ketika perang Badar, Abu Jahal yang kita tahu sebagai Fir'aun di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan yang kedua ada Umayyah bin Khalaf, yang dia juga dengan jelas, dengan tegas menghinakan Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi. Tapi Allah kabulkan doanya Rasulullah SAW, mati dalam keadaan hina di perang Badar, mati oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ngeri nggak? Sejarah ini akan terus berulang, guys, ya. Sejarah ini akan terus berulang. Terus juga kita lihat di media sosial ramenya mengatakan bahwasanya ketika dia sedang dihina oleh netizen, ya, hakikatnya sebenarnya Allah sedang menaikkan derajatnya. Guys, kita lihat gini, guys. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita, ya. Ini kita lihat posisi kita. Posisi kita ini memang jelas
posisi yang membela Allah, membela Nabi, atau terus memperjuangkan Islam. Kemudian tiba-tiba netizen itu ngebully dengan bacotan-bacotannya. Nah, posisi ini dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau posisinya ya kita lihat ya, kalau posisinya dia sedang orang Islam tapi menjaga gereja, aduh ketelepasan gue. Atau dia posisinya yang memang mendiskreditkan Islam, menghina Allah, menghina Islam, kemudian netizen menghina. Coba kita lihat, ketika netizen menghina, apa benar dia sedang diangkat derajatnya sama Allah, atau memang Allah sedang hinakan dia? Lu semua yang bisa jawab itu, ya. Lu semua yang bisa jawab itu. Makanya kalau kita tahu ini, maka disinilah kita diajak sama Allah Subhanahu wa taala, coba deh cek, lihat sejarah yang tadi yang sudah terjadi bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ketika para pemuka Quraisy Allah matikan dalam keadaan hina dan Allah binasakan di saat itu adalah di saat perang Badar. Yang ketiga, guys, kita baca bareng-bareng yuk, ya. Menurut bacaan ini bahwasanya isu yang sedang dimainkan, ya, sedang dimainkan di permukaan. Kenapa ya? Kok isu keumatan tuh lebih seksi, ya? Contoh gini, di negara Indonesia kita akui bersama 70% mayoritas umat Islam, kaum muslimin. Makanya nggak heran ketika umat Islam, ya, umat Islam yang terus dicabik-cabik, didiskreditkan, dihina, dipecah belah, diadu domba. Kenapa? Karena memang mayoritas 70% adalah umat Islam. Kalau misalkan umat Nasrani yang lebih banyak, yakni 70%, boleh jadi juga yang akan dimainkan adalah isu-isu Nasrani. Ketika Hindu juga di Indonesia misalkan lebih banyak 70% di Indonesia ini, maka boleh jadi yang akan dimainkan adalah isu-isu beragama Hindu. Makanya nggak heran orang-orang yang di balik layar dia memainkan isu keumatan ini. Sehingga tatkala kita bangkit giroh kita nih, semangat kita di dalam membela agama kita. Kenapa? Karena kalau kita mainkan konteks agama, ini masuk dalam belief system, guys. Artinya adalah kalau agama kita dihina, itu nggak pakai mikir panjang. Agama gue dihina, oh iya ya. Terus kenapa kalau agama gue dihina? Terus kalau Allah gue dihina, kenapa? Nggak begitu. Kita otomatis, ya, di dalam girah kita nih sebagai orang yang beragama, itu akan marah, memuncak emosi kita. Itu otomatis. Kenapa? Nah, disitulah orang lebih asik bermain di isu agama. Tapi menariknya gini, guys. Pas kita lagi fokus ya, nih gue sama-sama deh. Kita sama-sama cerdas, mau nggak? Ya, kita sama-sama cerdas membaca situasi, membaca isu. Coba kita lihat gini, guys. Ketika kita marah, ya, anjing dianalogikan, azan dianalogikan dengan gonggong anjing. Kita fokus, wah, caci maki, kita perangi dia, kita bales, kita bahas dia, kita habis-habisan di media sosial. Pas kita udah tutup media sosial kita tutup handphone kita, bini kita teriak, "Bi, Pah, Ayah, ini minyak goreng naik, ini harganya tinggi." Hah? Serius lu? Kan pasti begitu. Artinya adalah ketika kita fokus dengan membela, boleh kita membela, boleh banget. Itu adalah memang hak kita. Itu hak kita sebagai seorang muslim. Wallahi, pasti kita akan marah, darah kita akan mendidih, menggelora tatkala Islam kita dihina, Allah kita dihina, agama kita dihina. Tapi kita harus lihat, guys. Coba kita lihat, ada isu-isu yang terlupakan. Ingat nggak JHT? Ya, jaminan hari tua yang baru bisa diambil usia 56 tahun. Terus ingat nggak bagaimana IKN, Ibu Kota Nusantara? Ingat nggak bagaimana tiba-tiba pas kita datang ke pom bensin, harga Pertamax tinggi, guys. Naik. Padahal kita lagi fokus membabi buta tuh.
menyerang atau mengomentari isu yang sedang dimainkan, yakni isu azan dan anjing yang Allah plesetkan dia, yang Allah izinkan, Allah hinakan dia. Tapi lagi-lagi ada isu yang ketutup. Wadas tahu kan? Seberapa banyak warga Wadas di Jawa Tengah itu dizolimi, tapi ketutup. Makanya kalau lu mau lihat ya, kalau kita mau sama-sama cerdas, bahwasanya ketika ada isu, coba deh pantengin channel gue dulu. Kita baca bareng-bareng. Sepakat gak? Setuju gak? Nih, gue kasih lagi bocoran buat lo. Tahu nggak? Pelang Muhammadiyah itu diturunin. Ngapain? Maksudnya ngapain? Ada apa nih? Kan pasti kita akan bertanya itu. Makanya kita sama-sama mulai saat ini ya, kita cerdaskan diri kita ketika ada isu-isu yang berkembang. Ada apa sih? Maksudnya kok dimainkan lagi umat Islam? Kita cek di belakang, di balik itu, dari by design kah amarah kita? Tentu tidak, karena amarah kita ini normatif ya, dan tanpa rekayasa. Ketika kita tahu Islam dihina, kita nggak ada rekayasa bahwasanya kita marah. Tapi kita harus tahu orang-orang yang nanti di belakang itu dia akan kembali mainkan. Mulai saat ini kita cerdaskan diri kita, memahami bagaimana isu yang berkembang di Indonesia ini. Insya Allah, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, bahkan Allah pertahankan giroh kita dalam membela agama Allah ini. Oke? Sepakat? Pantengin terus channel gue. Guys, sorry, ada yang kelupaan. Sebentar, gue mau pakai sepatu dulu. Oke. Kalau kita semua marah karena Allah. Jadi kalau bisa marah kita nih karena Allah, guys. Marah karena Allah. Darah kita mendidih karena Allah. Karena kita ingin membela agama Allah, membela Islam, membela Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai marah kita karena by design. Kan lucu. Kalau marah kita karena by design kan bisa diketahui kan. Marahnya juga, teriaknya juga, wah, pora-pora marah sebenarnya. Makanya insya Allah, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, bahkan Allah senantiasa memberikan giroh kepada kita tatkala Islam kita dihina, agama kita dihina, bahkan Allah kita dicaci maki. Insyaallah pantengin terus channel gue supaya kita bisa cerdas membaca isu-isu yang terjadi di Indonesia ini. Jangan lupa, barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.